Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Dea Venditama. Kembali lagi kita melanjutkan tutorial membuat web GIS menggunakan CodeIgniter 4 dan Leaflet.js. Kalau di part yang pertama kita udah bikin Hello World dengan peta kosongan seperti ini, lalu di part kedua yang sebelumnya kita juga udah bikin inputan data dan kode wilayah, sehingga data yang kita punya nantinya memungkinkan untuk dinamis. Nah, sekarang kita di part yang ketiga ini mau menggabungkan antara data dan peta, sehingga menjadi suatu peta tematik. Di peta tematik ini, kalau teman-teman udah tahu, nanti kita akan menggambar poligon di base map kita, dan poligon itu akan memunculkan warna. Warnanya sesuai wilayah, dan warna itu menggambarkan nilai dari suatu data yang kita punya. Nah, untuk bisa menggambarkan warna itu, kita membutuhkan layer. Layer yang dalam format biasanya sih JSON kalau di web. Itu kita butuh itu dulu. Kemarin saya udah nyari-nyari dan saya udah dapat layer yang menggunakan kode BBS sehingga bisa match dengan data yang kita punya. Untuk itu kita perlu mengcopy layer GeoJSON itu ke aplikasi CodeIgniter kita. Langsung aja di sini di project kita saya di folder public ini sudah create folder maps tapi masih kosongan. Nah, teman-teman create aja sendiri folder maps. Lalu, di dalam folder maps itu, teman-teman bisa kopikan file GeoJSON yang ada di description. Di-download aja, lalu di-copy biasa. Kita buka project web.js kita. Lalu di folder public. Lalu kita buka folder maps yang udah dibuat. Kita paste di sini aja. Nah, ini namanya prof.geojson karena saya hanya akan menampilkan layer provinsi. Jadi ada mungkin kalau pengen lengkap nanti bisa ada layer kecamatan, layer desa, layer kabupaten kota, dan sebagainya. Tapi untuk yang sekarang ini saya hanya akan menampilkan layer dalam level provinsi saja. Oke, kalau ini GeoJSON-nya udah masuk, untuk mengambil file GeoJSON-nya dan untuk menampilkannya di maps yang kita punya, kita akan buka controller kita terlebih dahulu, maps, untuk memanggil file GeoJSON-nya. Untuk memanggil, kita bisa menggunakan file getContent biasa, fungsi bawahan PHP. Kita definisikan dulu file name-nya apa. File name-nya base URL. Lalu tadi nama foldernya maps, nama filenya prof.geojson. Setelah itu kita bisa file getContent, karena kita udah punya link dan namanya di variabel file name. Kita buat variabel file, isinya file getContents, file name. Oke, karena itu masih dalam bentuk JSON, ini kita JSON decode filenya, dan kita tes terlebih dahulu, supaya kita bisa tahu filenya udah kebaca belum di PHP kita. Cara ngetesnya gampang, kita print R aja, file, lalu kita exit. Nah, ini saran buat teman-teman yang mungkin masih baru dalam dunia developing. Ini salah satu cara buat debug. Kita bisa print R atau echo variabel yang ingin kita keluarkan. Misalnya itu keluar, berarti nggak ada error. Tapi misalnya itu nggak keluar atau keluarnya ada yang aneh-aneh, nah bisa didebug kayak gini. Misalnya ini file nggak keluar, itu kita bisa ngeprint R file name-nya bener apa nggak, gitu. Lalu di-exit. Kita buka aja, ini kita refresh. Nah, karena datanya udah keluar, ini berarti pembacaan file JSON kita, GeoJSON kita udah berhasil. Kalau udah berhasil, berarti ini udah nggak perlu lagi. Nah, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, saya mau ambil features-nya aja. Features itu kalau dilihat di file ininya, di file GeoJSON-nya,
itu ada uh, suatu objek feature. Jadi saya mau ambil yang dibutuhin di tempat kita aja. Setelah itu kita passing datanya. Kita passing datanya. Ini data saya mau passing features-nya. Features. Oke. Nah, kalau datanya udah dipassing, ini sekarang kita mau coba render di maps-nya. Mau kita gabungin nih data GeoJSON kita dengan data maps-nya. Biar kelihatan poligon provinsi yang kita punya. Kita langsung aja buka di views, lalu maps, index PHP. Kita akan main di JavaScript-nya, karena Leaflet itu JavaScript library. Pertama, kita buat variabel data terlebih dahulu, yang isinya itu data yang kita passing, features yang kita passing dalam variabel data di controller tadi. Nah, data ini kan PHP ya, ini dapat dari sini. Ini, kita nangkap ini. Oke, kalau datanya udah ada, kita mau buat layer GeoJSON. Simple aja, untuk menampilkannya kita hanya butuh l.geojson. Ini bawaan leaflet ya, jadi udah langsung bisa dipakai. Setelah itu langsung bisa kita add to map. Jadi l.geojson itu kita manggil suatu GeoJSON. Ini GeoJSON-nya udah saya simpan dalam variabel data di sini. Lalu GeoJSON layer-nya kita tambahkan ke map. Dan ini marker Indonesia-nya kita ilangin aja, karena kita udah nggak butuh lagi. Save. Kita coba buka browser kita untuk mengecek. Ini kita refresh. Ada kesalahan array to string conversion. Oh, di sini saya sepertinya kurang mengencode JSON-nya, karena dia akan... Tadi kan kita decode, nah itu belum kita encode lagi. Kita coba tes di sini JSON encode data. Kita save. Kita cek lagi. Refresh. Ini sepertinya ada kesalahan. Saya inspect elemen dulu. Lalu console. l.geojson is not a function. Sepertinya saya salah ketik di sini. Ini J-nya harusnya besar. Kita buka lagi. Nah, ini J-nya besar. Coba kita refresh lagi. Nah, udah keluar layer GeoJSON-nya. Di sini layer GeoJSON yang ada di folder maps tadi bisa memetakan provinsi-provinsi. Jadi udah kelihatan nih provinsi mana aja. Nah, di sini kita bisa warnai nih provinsi-provinsinya sesuai dengan keinginan kita. Jadi, nanti kita bisa membuat suatu peta tematik. Next, kita akan mewarnai layer GeoJSON kita, layer provinsi ini, menjadi warna yang menggambarkan suatu data. Jadi nanti user bisa lihat suatu data itu tinggi atau rendah, based on warna aja sekilas, bisa lihat secara general. Itu tujuan dari peta tematik. Kita kembali lagi ke folder maps. Di folder maps, kita akan memanggil data yang kita punya. Kita buat modelnya, kita panggil modelnya terlebih dahulu. App, models, data model. Lalu, setelah itu kita mau nge-mash up antara GeoJSON ini dengan data yang kita punya di data model. Kita kan di data model punya variabel yang namanya nilai.
Kalau kita buka DB kita, kalau yang lupa, kita buka tabel data, nih nilai ini. Nilai ini sudah punya kode wilayah masing-masing. Jadi kita akan menghubungkan antara nilai dengan layer provinsi tadi menggunakan kode wilayah yang kita punya. Jika kode wilayahnya yang kita cari ada, maka nanti di peta itu, di GeoJSON itu kita akan tambahkan suatu nilai di situ. Jadi nanti ketika mengeluarkan layer seperti ini dia sudah membawa suatu atribut nilai yang bisa kita olah di JavaScript-nya. Oke, untuk itu kita bisa menggunakan for each untuk setiap feature. Kita ini kasih indeks. Ini harusnya ada panahnya. Karena feature itu kalau teman-teman lihat JSON-nya itu dia punya ini ya. Punya data, ngebawa data juga. Kita mau ambil kode wilayah yang ada di GeoJSON-nya. Nih, kalau teman-teman lihat di file GeoJSON kita, itu kayak gini isinya. Nah, ini itu bisa kita akses sebenarnya via PHP. Dan dia juga mempunyai data seperti ini. Di properties itu dia punya data kode wilayah, data provinsi namanya, lalu sumbernya. Ini di PHP-nya kita akan nambahkan data lagi, satu data namanya nilai. Biar bisa dibawa di sini, di petanya, sehingga kita bisa nampilin warnanya nanti. Oke, ini kita mau ambil kode wilayah yang ada di petanya. Lalu kita mau panggil data berdasarkan kode wilayah yang kita punya. Kita panggil datanya, model, where. Karena kita belum membuat tampilan untuk memilih data yang mana aja, jadi kita select-nya yang ID master data 1 dulu. Nanti di part yang berikutnya, saya akan tunjukkan gimana biar kita bisa datanya dinamis. Jadi sesuai dengan yang kita input, kita bisa pilih nih kita mau nampilin data apa di petanya. Ini model where ID master data 1 sama where kode wilayah. Itu sama dengan variabel kode wilayah yang kita dapat dari peta. Kita ambil satu aja, first. Nah, kalau kita search-nya ketemu, kita akan lakukan ini. If datanya ada, kita mau tambahin nih di file GeoJSON-nya, di layer provinsinya, features, index, di properties, kita tambahin atribut nilai. Biar ketika ditampilin di peta nanti udah bawa itunya, udah bawa atribut nilai. Kita panggil yang baru kita search, data nilai. Oke. Nah, jadi ini ketika kita ngelempar features ini melalui variabel data, dia udah punya ini atribut nilai. Dan nilainya udah sesuai dengan di database kita, di SQL kita. Oke. Saya butuh data satu lagi yaitu nilai maksimum. Jadi nanti saya akan mewarnai petanya, itu saya akan menggunakan variabel nilai maksimum sebagai buat ngebagi-bagi lah ntar juga tahu gimana. Ini model select max. Kita cari nilai max dari suatu ID master data. S nilai. Ini where ID master data 1. Lalu first kita ambil nilainya. Oke, semoga nggak error. Nilai max saya lempar ke view biar bisa diakses di view.
Sebelum mengetes, saya mau memastikan query saya di nilai max ini benar. Saya mau print error dulu nilai max. Bener nggak sih query-nya? Nah, saya mau cek ini dulu. Ini harusnya koma. Save. Kita buka browser lagi buat ngecek. Ini kita refresh. Oh, ada error. Ini kurang new di data model kita. Jadi new app models data model. Buka lagi browser kita. Kita refresh. Trying to get properties of non-object. Oh, di sini saya salah. Ini harusnya saya feature karena saya mau ngambil ini, bukan ngambil ini. Perbaiki lagi. Wajar kalau kita ngoding salah. Makanya butuh namanya debugging. Kita save. Kita buka browser kita lagi. Refresh. Dan kita dapat nilai max-nya. Berarti query kita di nilai max udah benar. Kalau udah benar kita hapus. Nah, kita udah punya nih data-data yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Sekarang kita tinggal main di JavaScript kita. Di sini kita mau mainin nih, biar bisa nampilin warna. Saya mau buat variabel baru namanya nilai max, yang value-nya tentu aja dari variabel nilai max. Oke, di sini setelah itu saya mau warnai ininya, petanya. Saya mau bikin suatu variabel yang akan mengassign warnanya berdasarkan value-nya. Kita bikin function get color dengan parameter D. Isinya dia akan mereturn D. Ini saya udah ada contekan ya, biar cepat. Nilai max. Ini variabel nilai max kita bagi 8. Lalu kita kalikan 7. Nah, ini saya membagi warnanya menjadi 8 warna. Saya memodifikasi kode yang ada di tutorial leaflet. Ini 80026. Ini kode warna. Nah, ini biar cepet ya. Biar cepet saya copy paste aja deh. Kebanyakan. Nah, ini. Ini fungsi yang membagi layer kita menjadi 8 warna berdasarkan nilai maksimum yang kita punya tadi. Oke, kalau kita udah punya function getColor ini, sekarang kita mau buat function style. Function style yang digunakan sama untuk memanggil getColor ini sehingga bisa digunakan di QJSON-nya. Kita buat style. Style-nya kita lempar variabel feature di sini parameternya. Lalu isinya itu config buat setiap feature. Feature itu ini ya, seperti tadi kan layarnya ada provinsi-provinsinya. Nah, misalnya Provinsi Aceh itu satu feature sendiri, lalu Provinsi Sumatera Utara itu feature sendiri, dan lain sebagainya, sampai habis. Kita akan mereturn di setiap feature-nya itu weight-nya 2, lalu opacity-nya 1, color-nya white. Ini juga settingannya settingan default di tutorial leaflet. Saya hanya kopas saja. Lalu dash array-nya 3. Kalau teman-teman mau bereksperimen ganti stylenya, ganti aja di sini, bisa. Jangan takut error. Lalu fill opacity-nya 0,7. Lalu terakhir, fill color. Ini memanggil function getColor. Ini settingan buat config buat ngewarnainnya. Parse in, kita ambil feature, properties, nilai. Jadi kita ambil atribut nilai yang udah kita assign tadi di controller. Ini bergunanya di sini. Oke, kalau udah di sini kita tambahin
Setelah data, kita buat di sini, style, titik 2, kita panggil fungsi function style yang barusan kita buat. Kita save, lalu kita buka browser kita buat ngecek. Refresh, tara, udah terwarnai. Ini warnanya mungkin nggak begitu kelihatan karena jumlah penduduk itu ini terlalu timpang. Di Jawa Barat ini tinggi banget nih jumlah penduduknya, sedangkan di pulau-pulau lain relatif hampir sama. Jadi pembagiannya nggak begitu kelihatan warnanya. Nanti mungkin di data yang lain akan kelihatan warnanya lebih terdegradasi. Ini juga warnanya teman-teman di sini bisa manual sih, misalnya warna lebih dari, datanya lebih dari 10.000 dikasih warna hijau, terus lebih dari 5.000 warnanya kuning, dan berapa aja terserah warnanya, itu bisa di set custom di sini, nggak harus kayak gini. Ini biar otomatis aja sih, biar kalau datanya ganti kita nggak perlu ngeset ulang berapa pembagian-bagiannya. Oke, selain itu saya mau nambahin satu lagi. Saya mau nambahin pop-up. Jadi di setiap polygon ini, kalau diklik ntar mau nampilin data. Nilai datanya mau saya tampilin. Ketika diklik, tampil, kelihatan namanya ini provinsi apa, datanya berapa. Untuk membuat itu, kita butuh function on each feature namanya. Untuk setiap feature. Oh iya teman-teman, biar lebih jelas tadi, feature itu ini ya. Jadi feature itu satu provinsi ini satu feature. Ini satu feature, satu feature. Nanti kalau layernya teman-teman layer kabupaten, ya satu kabupaten satu feature gitu. Ininya. Artinya. Untuk setiap feature, kita akan membin pop-up isinya, teks, feature, properties, nama provinsinya. Saya kasih titik 2. Lalu nilainya berapa? Feature, properties, nilai. Nah, di sini saya juga mau nambahin ini aja. Judul datanya. Kan ini jumlah proyeksi penduduk. Terus di yang terakhir, saya mau nambahin informasi satuan. 000.000 jiwa. Oke, function on each feature-nya udah ada. Di sini sekarang mau kita panggil lagi. On each feature, kita panggil fungsinya. On each feature. Save. Kita buka browser kita. Kita refresh. Sepertinya ada error di sini. Karena ada error, kita inspect elemen. Lalu buka konsolnya. Untuk debug JavaScript, kita pakai konsol. On feature is not defined. Saya salah ketik. Oh, ini saya kurang each. Pastikan namanya sama ya ini. Ini itu memanggil ini. Kalau ini tuh atribut bawaan leaflet. Saya samain biar gampang manggilnya. Ini style ini bawaan leaflet yang di sini di kiri. Kita definisikan stylenya dengan function style yang kita punya. Kalau ini kita definisikan on each feature di leaflet dengan fungsi on each feature yang kita buat barusan. Kita buka lagi browser kita. Kita refresh. Boom, nggak ada error. Kalau nggak ada error, berarti diklik keluar. Nih. Ini kok nggak ada enternya ya. Kita kasih enter sebentar. Enter itu kalau di HTML break. Kita kasih break aja. Lalu ini kita kasih biar lebih ke highlight. Kita pakai H4. Jadi di pop-up ini kita bisa masukin gambar, bisa masukin kode HTML sesuai keinginan kita.
Buka lagi, refresh, klik. Nah, ini kan, ini H4, lalu di break tadi, nama provinsinya, lalu ini data yang kita punya dari atribut nilai, ini satuannya kita tadi kasih manual. Oke, kita udah berhasil bikin peta tematik untuk tutorial kali ini. Sampai di sini dulu. Saya Dea Venditama. Terima kasih.